kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dah. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Hanya di dalam kelam kami tidak pernah takut karena Engkau Sang Penyelamat yang beserta dengan kami. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat. Dialah Immanuel yang selalu menyertai baik dalam kekurangan maupun saat berlimpah. Sempurna dan katakan ku tak takut karena Dia gembala dalam lembah sekalipun. Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara, percaya maut sudah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Angkat suaramu, katakan, di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang dan hari esok, darahnya yang tercurah, ampuni setiap kami Tuhan. Dia bangkit mengalahkan. Mari angkat suaramu, katakan, percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dan. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, setiap nafasku ku mau serta Yesus. Setiap nafasku ku mau sertai. Amin. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Membuatku teguh setiap hari, kasih-Nya pulihkanku sampai nanti ku dipanggil. Katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus. Mari berpengharapan kepadanya, katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh indah dan mulia pelayanku karena Dia Kristus dalam. Yang berpengharapan, katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, hidup berpaut padanya. Oh betapa indah
Karena Engkau Kristus yang ada dalamku. Karena Dia. Sekali lagi umat Tuhan, angkat suaramu, katakan harapanku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Dia yang sudah hadir pagi hari ini dan siap melawat engkau. Oh, betapa indah dan mulia bahagiaku karena Dia. Mari DSCM sekali lagi angkat suara mengatakan harapanku. Syakaria mati keriamanda kalamati. Hidupku berbau padanya. Oh, betapa indah dan mulia bahagiaku karena Dia Kristus datang. Sekali lagi katakan harapanku hanyalah pada Yesus. Siapa Dia mantapkan berbau padanya. Oh, betapa indah dan mulia bahagiaku karena Dia Kristus dalamku. Oh, betapa indah dan mulia bahagiaku karena Dia Kristus dalamku. Yang merasakan keindahannya katakan, oh, betapa indah dan mulia bahagiaku karena Dia Kristus dalamku. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Mari kita bawa setiap korban persembahan syukur yang terbaik kepadanya, buat pemeliharaannya, buat anugerahnya yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami, buat darah-Mu yang tercurah yang menyucikan setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Sialalarara mata kalabasya karamata kalabasya karararara. Sikiria sikiria mata kalabasya. Kami sadari pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Anugerah pemeliharaan-Mu lah yang membawa, menuntun langkah demi langkah kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembahkan pagi hari ini. Takkan berada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Hosana bagi Sang Raja yang duduk di atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bagi-Mu pujian. Hosana indah You're the King of Kings. You're my King.
Segenap hati angkat suaramu, angkat tanganmu. Sembah Dia Sang Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Hosanna, Hosanna to the King. Sorak-sorai tepuk tangan yang panjang yang terbaik bagi nama kita Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita memuji dan menari bagi kebesaran namanya, bagi karyanya yang ajaib. Yeay. Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-pa, pa lagi. Pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-pa, pa-ra-ra. Pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-ra-ra. Siap? Mari puji, come on. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa. Sang juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula dapat keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi semua. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pamparapa, pamparana, pamparapa lagi. Pamparapa, pamparana, pamparapa. Mari puji Tuhan, mari puji, come on. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya
akan segala kuasa. Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan ataslah siap dahsyat. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamat. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Lagi selamat. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku. Lagi Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Lagi ya, selamat. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Yang hafal dan tahu lirik-liriknya ketahuan umurnya. Sekali lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sukacita surga siap dicurahkan untuk setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Yuk, katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan pernah sanggup, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semuanya Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Apapun yang terjadi, mari tetap bersukacita karena Dia ada di pihak kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Katakan janji-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Semuanya yuk. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yang bersukacita sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Lagi. Haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi ya. Haleluya. Oh, Kaulah sukacita. Dialah satu-satunya pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan.
bersukacita, yo, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita, kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri mengatakan Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, haleluya. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Tentunya yang menguatkan, membebaskan, dan memberi petunjuk untuk jalan-jalan yang harus kita tempuh. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Yes. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat Setiap ciptaan yang begitu besar. ciptaanmu yang besar. Angkat suaramu yuk katakan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan segenap hatimu katakan. Maka Berapa takkan jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. kasih sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, apabila ku terluka, pemberian udara peneduh, ku terteduh, bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Angkat suaramu sama-sama katakan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Kita ulangi pujian ini. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Apabila di Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar, karena terang pula yang ku rindukan. Dengan segenap hatimu Kau Tuhanku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Dengan segenap hati, hai jiwaku pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Yeay. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau. Then sings my soul, then sings
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. We sing. How great thou Mari lebih sungguh, bisa lebih keras daripada ini. Katakan. and sing my soul, Ya. my Savior. Biar manis kau dengar pagi hari ini Tuhan. How great thou Yuk lebih lagi, lebih lagi. How great and sings my soul. Katakan. And sings my soul. my Savior. Batakara bantakara basyaka. How great thou art. How great thou art. Then sing My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Lagi oh. That sings my soul, my Savior God. How great thou art. Sikiri amante kiri wondo kuru sikiri amante kiri. my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great. One more time. How great thou art. How great thou art. How great thou Samaria, Raja di atas segala raja. How great Jesus. Syukur bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, suka bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari 1-2 menit ini angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Dia. Nyatakan Dia Allah yang besar, kasih-Nya besar, melayakan setiap kita. Syukur, syukur. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How great, how great is our God. Mari jemaat saja musik bisa lakuin lagu. How great, how great, how great is our God. Sing with me. How great is our God. I will see how great, how great. Sekali lagi. Katakan how great Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is the name of our Lord, Jesus, Jesus.
great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, Jesus. Woo. Sekali lagi. How great Jesus. How great is our God. Sing with me. Woo, hallelujah. And all we see how great. And all we see how great. Sekali lagi. And all we see how great. How great is our God. Woo! Amin. Beri sorak-sorai yang panjang, yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Kau merelakan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, mati di atas kayu salib, menebus setiap kami. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit, memberi kemenangan. Kebenaran Kristus ditanggungkan sebagai kebenaran kami. Sehingga kami dapat memuji menyembah Kau Tuhan. Meninggikan Raja di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ambil bagian yang terbaik. Duduk di bawah kaki-Mu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu persiapkan hari ini. Biarlah itu Tuhan Kau perlengkapi, Roh Kudus membantu kami untuk menyadari betapa kasih-Mu yang besar. Dan kami bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Ada sukacita, amin. Kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan ada kemenangan di balik kubur yang kosong, amin. Kita percaya hari yang ketiga kebangkitannya itu menyatakan Dia menang atas kita. Dia menang atas dosa dan kita diberikan kemenangan. Ya, kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Dan kita beroleh hidup kebenaran di dalam Dia. Hari ini saya dikasih Injil dari bidang pengajaran kuasa Injil di tengah penderitaan. Sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang Injil dan penderitaan. Wah, kayaknya berat Pak ya. Tapi kita mau belajar. Kenapa sih kita harus menderita? Ya kemarin Bapak Gembala pembina dikatakan ibadah persiapan juga katakan kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Ya, kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa ada kuasa Injil di tengah penderitaan. Ya, kita sering dengar ini ya. Ya, ini adalah kintsugi. Ya, bagaimana keramik yang pecah, tapi ditambal dengan bukan hanya lem. Bukan hanya sembarang lem tapi ditambal oleh emas. Ya, kintsugi adalah seni Jepang yang menyatukan kembali bahan tembikar yang rusak dengan emas. Dibangun di atas gagasan bahwa merangkul kekurangan dan ketidaksempurnaan dapat menciptakan karya seni yang lebih kuat serta indah. Ya, ini kintsugi. Seakan-akan dunia lagi katakan, enggak apa-apa. Tenang, retak itu enggak apa-apa gitu ya. Bahkan ada drama Korea ya, yang suka drakor angkat tangan. Oh, saya anak-anak muda. Ada film yang judulnya It's Okay Not to Be Okay. Gak apa-apa. Tapi benarkah ini di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita sering dengar ini, bahkan para motivator sering pakai kintsugi ini gitu ya. Tapi pertanyaannya benar gak sih gitu ya? Karena apa? Kadang kita merasa gak apa-apa kok. Ya namanya juga manusia gitu kan. Ya namanya juga kita punya kelemahan. Tapi hari ini kita mau belajar. Ternyata is not true gitu ya. Ini bukan benar-benar benar gitu ya. Atau ini setengah benar sebenarnya. Kenapa?
Karena kasih Tuhan, kita sering dengar ya, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kira-kira benar nggak? Halo? Kira-kira benar nggak? Kayaknya benar ya, tapi sebenarnya itu kasih makan ego kita. Kenapa? Kalau kasih Tuhan tanpa syarat, loh berarti kalau Tuhan aku gini punya kelemahan, dia terimaan ya Tuhan gitu kan. Katanya kasih Tuhan tanpa syarat. Nah, makanya sebenarnya itu pernyataan yang kurang tepat. Ya, Prof. Sanjaya dalam bukunya dikatakan bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu bukan tanpa syarat. Tapi kasih Tuhan itu melanggar syarat. Loh, kenapa melanggar? Karena apa? Dia Allah yang kudus, sebenarnya nggak bisa berjumpa dengan kita. Karena kita berdosa. Kenapa dia melanggar syarat? Seharusnya kita nggak bisa bicara dengan dia. Karena dia Allah yang kudus, kita yang najis berdosa ini. Tapi dia relakan anaknya Yesus mati buat kita. Jadi kalau hari ini kita bisa menghadap tahta kasih karunia-Nya, kita bisa menyembah dia, itu karena Allah bukan melihat Dimas lagi. Tapi Allah melihat Yesus di dalam Dimas. Jadi bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi kebenaran ini kayaknya benar-benar ya, tapi sebenarnya kita harus pelajari lagi, kayaknya sesuatu ya emang aku dari dulu diciptakan kayak gini. Aku dari kecil ya temperamen, ya sampai sekarang ya temperamen gitu ya. Yo itu cekean hati gitu ya, atau gampang ngurup gitu ya. Enggak. Hari ini kita mau belajar bahwa kuasa Injil di tengah penderitaan, di tengah kelemahan kita. Yes kita lemah, yes kita rapuh, tapi itu bukan alasan untuk bilang ya Tuhan Yesusnya tidak berubah dari dulu dan sekarang sampai selamanya. Aku juga dong, enggak gitu konsepnya ya. Jadi kita mau belajar hari ini bahwa kasih Tuhan itu yang mengubahkan kita. Bahkan di tengah penderitaan, bahkan di tengah kelemahan. Kita harus sadar bahwa kasih Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan itu bukan tanpa syarat, no. Tapi kasih Tuhan itu melanggar syarat. Dia harus relakan Yesus mati demi kita. Jadi it's okay not to be okay, kayaknya ya oke sih gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu ya. Tuhan makanya kan sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Kenapa berubah pasti? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Prosesnya terus menerus. Ya. Jadi bukan sempurna belum ya wes gitu ya. Enggak gitu. Sempurna belum tapi berubah pasti kan ada Roh Kudus di dalam kita. Harus berubah. Karena Roh Kudus yang mengajar kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar ditambal dengan sesuatu yang dari luar, ya kalau kintsugi itu emas, tapi hari ini kita harus sadar bahwa ada kasih Tuhan yang mau mengubahkan setiap kelemahan kita, penderitaan kita untuk hormat kemuliaan Dia. Nah, kita akan belajar dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Kita akan baca firman Tuhan ini. Untuk menghormati firman Tuhan kita akan bangkit berdiri. Dari Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang genap, kita akan baca bergantian sampai ayat 12. Ayat 7 saya bacakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 9 saya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami diempaskan namun tidak binasa. 10, sentiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam. 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 12 kita baca bersama-sama. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Nah, saya sedikit mundur ya. Di ayat 8 dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami diempaskan namun tidak binasa. Ini sebuah paradoks ya. Ada sebuah kelemahan yang Tuhan berikan dalam kita. Ya, ditindas itu sebuah kelemahan, tapi Tuhan kasih kekuatan, tidak terjepit. Kamu habis akal, yes kami habis akal.
tapi kami tidak putus asa. Yes, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Dia Allah Immanuel. Kami diembaskan, namun tidak binasa. Ya, penderitaan itu harus kita alami dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mengikut Yesus, maka salah satu ya dari 7 itu adalah menderita. Kristus saja menderita, masa kita tidak menderita. Kita bersekutu dalam penderitaannya. Nah, latar belakang dari ayat ini adalah di tengah budaya Korintus yang memuja kekuatan dan kemegahan jemaat, mulai meragukan otoritas Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu penuh dengan penderitaan hidupnya. Ya, karena penderitaan yang ia alami, ya. Karena mereka penderitaan dianggap sebagai tanda kegagalan pelayanan. Jadi kita lihat ya hari ini, Paulus itu hidupnya sangat menderita. Ya, kalau kita baca di 2 Korintus 11, dikatakan 5 kali aku disesah, ya, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Jadi kehidupan Paulus ini penuh dengan penderitaan, bahaya di mana-mana. Ya, itu di 2 Korintus, nanti Bapak Ibu sudah bisa baca ya. Jadi bisa dilihat bahwa jemaat meragukan. Ini Rasul Paulus ini punya otoritas gak sih? Kok hidupnya menderita terus gitu. Ya sama kalau hari ini pendeta ya, kalau kegemukan dianggap kurang puasa. Wah gak kurang ini gak tahu puasa ini. Ketok ya. Kalau hamba Tuhannya kurus keceking gitu, apa? Gak diberkati ya, doanya gak mandi ya. Ya sama kan seperti hari ini kan. Ya, jadi jemaat Korintus juga sama seperti itu. Jadi meragukan Paulus ini benar-benar diurapi enggak sih? Ya kan? Oh hidupnya menderita terus gitu ya. Nah, tetapi Paulus justru menegaskan perspektif Injil yang terbalik. Penderitaan bukanlah tanda kelemahan, yes, melainkan sarana untuk apa? Menyatakan kuasa Allah. Gambaran harta dalam bencana tanah liat, Paulus menunjukkan bahwa keterbatasan manusia justru menjadi tempat nyata bagi kuasa Allah bekerja. Sehingga dalam setiap tekanan ada kesesakan, kehidupan Kristus semakin dinyatakan. Jadi Paulus sedang menyatakan bahwa penderitaan itu bukan tanda kelemahan. Ya, tapi di tengah kelemahan ada kuasa Allah yang bekerja. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah poinnya bagaimana kebangkitan Kristus selalu memberikan pengharapan di tengah berbagai kelemahan atau penderitaan kita. Kita baru saja merayakan Paskah. Yes, Yesus bangkit. Ya, kita tahu bahwa itu kemenangan nih bagi kita juga. Ya, kita ini lebih dari pemenang. Kenapa? Yesus yang mati tapi kita yang menang. Yesus menang tapi kemenangannya ditangguhkan pada jadi kemenangan kita. Ya, jadi kita ini apa sih makna dari kebangkitan Kristus? Nah, apakah pengharapan di tengah berbagai penderitaan yang kita alami? Hari-hari siapa yang gak menderita ya? Harga plastik naiknya luar biasa. Belum BBM ya. Ini BBM ditahan-tahan ini Bapak Ibu Saudara. Tapi sama seperti Gembala Pembina katakan bahwa selama masih bisa beli toh. Walaupun harga naik bisa beli toh. Ya wes puji Tuhan gitu ya. Jadi kalau masih bisa beli ya itu by grace of God, itu anugerah Tuhan. Mau naik ke apapun kalau masih bisa beli ya itu puji Tuhan gitu ya. Ya tentu kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itu yang menjadi pengharapan kita. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah kelemahan kita, kekuatan Allah. Katakan kanan kiri, kelemahanmu adalah kelemahan Allah. Ada kekuatan Allah, kelemahanmu adalah kekuatan Allah. Katakan yang ke kiri lagi, kelemahanku, ya katakan aku juga lemah, itu juga kekuatan Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kelemahan kita itu kekuatan Allah. Harta dalam bencana tanah liat. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7 katakan, tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat. Bencana tanah liat itu sesuatu yang rapuh. Kenapa harta ditaruh bencana tanah liat? Kenapa enggak ditaruh di brankas ini ya? Ya, kenapa kita akan belajar ini? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini sebuah gambaran yang luar biasa ketika saya belajar ini
betapa kasih Tuhan itu yang luar biasa. Kenapa harta yang kalau kita pelajari nanti itu bicara Injil Kristus ditaruh dalam bejana tanah liat. Kita yang rapuh ini, kita yang lemah ini. Ya, dalam konteks ini bejana tanah liat menyiratkan sesuatu yang tidak berharga. Yes. Kontras dengan harta, harta sangat berharga ya tentu Injil. Dan lemah, kontras terhadap kekuatan Allah. Jadi bejana tanah liat ini bukan keramik ya, itu bejana, kalau keramik kan sudah dipanasi lebih lagi dan lebih keras. Ini bejana tanah liat yang sangat-sangat mudah rapuh. Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah yang melimpah, yang terus bekerja di dalam dirinya. Siapa sih Paulus? Ya, Paulus sebelum dia menerima Yesus namanya Saulus, orang yang sangat ternama, sangat pintar. Ya, dari murid Galileo yang sangat dihormati. Tapi dia ketika berjumpa dengan Yesus, dia anggap semua yang hebat-hebat itu adalah sampah. Dia ngakui kelemahannya. Ya, Paulus ini bukan orang kacang-kacang gitu, atau orang sembarangan. No, dia orang yang terhormat. Tapi dia mau membuang semuanya itu dan menganggap Kristus yang utama. Dia mau mengakui, merengkuh, menceritakan kelemahan-kelemahannya. Supaya apa yang kelihatan adalah kasih atau kekuatan Allah. Bejana itu harus diremukkan supaya apa? Harta di dalamnya kelihatan. Ya. Bagaimana kita bagaimana kekuatan Allah itu bisa nampak ketika kita lemah. Memuliakan Allah tidak bisa berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Ya biasanya kalau WL itu katakan kemuliaan bagi dua, ya, gitu kan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa memuliakan Allah tidak bisa berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Tapi kita sering gagal betul, ya. Karena apa? Karena hari ini dunia itu manusia menyukai kehebatan. Ada istilah yang anak-anak muda hari ini FOMO, ya. Fear of missing out. Wah, kalau nggak punya handphone yang Apple Croa itu ya, yang 17 Pro gitu ya, kayaknya saya kurang gitu ya. Bahkan ada yang itu kan ditunjuk-tunjukin gitu ya, oh gitu kan, padahal hanya casingnya doang. Enggak, tapi kekuatan itu ditonjolkan, kelemahan harus ditutupi ya. Ingin terlihat sempurna, ya makanya kan skincare, juragan skincare itu kaya raya, kenapa? Karena orang berlomba-lomba ingin kelihatan cantik, ya, menutupi kelemahan. Halalkan segala cara, harga diri yang utama. Lihat ya, ketika harga diri disinggung dikit, apa yang terjadi? Dar, meledak. Ya, terjadi banyak pertikaian karena apa? Harga diri yang diusik. Kalau tidak hebat, seolah-olah kehidupan sudah tamat. Kita gagal, ya. Dunia ini seakan-akan lagi ngajarin kita. Kalau kamu nggak hebat, diremehin. Ya, saya dulu sangat minder ketika saya ada di grup ex SD saya, gitu ya. Kenapa? Yang lainnya itu posisinya luar biasa. Apalagi kampus saya psikologi, gitu ya. Ada yang jadi psikolog, ada yang jadi pembicara. Saya, Mas kamu apa? Pendeta. Gitu. Di mana? Di Malang, udah kota yang kecil gitu ya. Kalau Surabaya mungkin masih oke ya. Malang, mana itu? Gitu. Waduh, kalau sampai Malang mana itu tuh kadang, aduh, menyedihkan sekali ya. Gitu ya. Tapi bertambah waktu saya sadar bahwa pendeta apapun itu, ya itu sebuah kebanggaan bagi saya. Karena tidak banyak yang dipilih, betul? Jadi apapun profesi kita, ketika saya dulu ketemu teman-teman SD, teman-teman kampus gitu, saya sempat minder. Tapi saya sadar bahwa di tengah kelemahan itu sebenarnya kuasa Tuhan bekerja. Ada amin? Ya, otentik. Kelemahannya apa? Kalau yang tadi satunya ada meninggikan diri, kadang kita dengar otentik. Hidup otentik bukan berarti menceritakan semua aib. No. Ya kan, itu biasanya dua pendulum ya. Yang satu terlalu pengen kelihatan hebat, yang satunya pengen kelihatan lemah atau self pity. Ya, melainkan berhenti pura-pura bahwa kita kuat karena usaha kita sendiri. Ya. Jangan terjebak di dua hal ini. Yang satu meninggikan diri sendiri, menutupi kesalahan. Yang satu berusaha mengumbar aib. No. Paulus tidak lagi mengumbar aib. Dia lagi menyatakan otentisitas dirinya.
bahwa dia butuh kasih Tuhan. Ya, ini saya cari gambar yang paling jelek gitu ya. Bejana yang retak itu angel ternyata ya. Karena bejana yang biasanya saya cari itu bagus-bagus gitu ya. Nah ini saya nemukan bejana yang agak-agak gitu ya, rapuh gitu ya. Kenapa Allah memilih wadah yang lemah? Sebab apa? Kristus telah menanggung kehancuran total di salib. Agar apa? Harta kehidupan Kristus bisa berdiam di dalam kita yang rapuh. Kenapa harta itu harus taruh di bejana tanah liat? Kenapa Allah memilih kita yang rapuh, yang lemah ini? Karena dia sudah mati. Kehancuran total di atas kayu salib. Supaya Injil itu bisa hidup di dalam kita. Supaya dunia melihat bahwa bukan Dimas yang hebat. Tapi dunia melihat ada kasih Tuhan yang bekerja di dalam Dimas. Bekerja di Bapak Ibu Saudara. Orang melihat orang ini diapain aja ya, dalam sedih, dalam apapun, ketawa terus gitu ya. Difitnah, salah mengerti, apa aja kok guyu aja gitu ya. Ada apa sih gitu ya. Karena ada apa? Ada Kristus di dalam kita. Jadi kenapa kita dibiarkan Allah menderita? Karena Allah sedang membentuk kita supaya yang kelihatan bukanlah ego kita. Yang kelihatan bukan diri kita, tetapi Allah yang ditinggikan. Poin yang Tuhan tidak membutuhkan, Charles Spurgeon katakan, Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita. Ia memiliki cukup kekuatan sendiri. Tetapi ia sering memakai kelemahan kita, karena di sanalah ada ruang bagi kuasanya bekerja. Halo, kelemahan kita adalah kekuatan Allah. Kalau hari ini, saya pun juga belum sempurna. Sebagai bapak saya enggak sempurna. Sebagai pelayan saya juga enggak sempurna. Sebagai pendeta apalagi gitu ya. Tapi di tengah kelemahan itu saya percaya kasih Tuhan itu yang memampukan. Ya, jadi percayalah bahwa anugerah Tuhan di tengah penderitaan ketika kita bersandar kepada Dia, maka Dia Allah yang beri kekuatan kepada kita. Poin kedua adalah hiduplah di dalam Kristus. Karena kita gagal tadi ya, antara kita menutupi kelemahan kita atau kita jadi self pity. Yang poin kedua, hiduplah di dalam Kristus. Dalam Kristus ada rasa aman. Dalam Kristus kita sudah diterima sepenuhnya. Mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 10 tadi katakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Banyak orang ingin menjadi Kristus dalam hal kuasa. Ya kan? Banyak orang tuh lihat Yesus, aku ingin seperti Yesus. Terkenal gitu ya, powerful gitu ya. Tapi sedikit yang ingin menjadi seperti dia dalam hal karakter atau menjadi seperti dia dalam kematian. Ya, Paulus termasuk yang sedikit itu untuk selalu membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Nah, membawa kematian Yesus di teks aslinya adalah seluruh proses kematian. Dengan kata lain frasa tersebut berarti menanggung semua penderitaan yang mengarah kepada kematian. Ya mati di sini bukan berarti di peti ya, tapi mati daging kita. Ya makanya kan lagi viral ya. Ya kok Kristenan itu mati atau dimatikan? Apa mematikan? No. Yang dimatikan bukan orang lain, tapi diri kita gitu ya. Ego kita, ya, itu salah itu ya. Jadi kita harus belajar setiap kita oleh Roh Kudus mampukan menerima proses kematian ego dan kesombongan diri sendiri. Tadi kan kita udah belajar di poin pertama tadi bahwa kelemahan kita adalah kekuatan Allah, tapi kadang kita merasa gagal, gak bisa. Untuk itu kita harus hidup di dalam Kristus. Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk kematian ego atau membunuh ego kita. Kesombongan diri sendiri. Saat kita merasa ditindas atau habis akal, sebenarnya kita sedang diserahkan kepada maut. Ya, maut sini bukan berarti mati, sebenarnya kita lagi diproses sama Tuhan. Agar sungguh hidup Yesus yang nyata berkuasa atas kita. Tubuh kita memang lemah, yes, dan semakin merosot, ya tentu gitu ya. Saya ngerasain gitu ya. Tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan di dalamnya.
Sama seperti kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat tebusannya, hidup kita pun berdampak menyatakan Injil. Jadi ketika kita mati atas manusia lama kita, ketika kita membunuh ego kita atau kesombongan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang meninggikan Allah, Raja di atas segala raja. Makanya kenapa sih Injil harus diberitakan pertama kali kepada siapa? Diri kita dulu, baru kepada orang lain. Karena ketika kita mengingat Injil, kita nggak jadi sombong. Halo? Makanya kan Bapak Gembala Sidang, Bapak Erlangga selalu ngomong ada 3G. Ya, masih ingat apa enggak ya Bapak Ibu Saudara? 3G, yang G yang pertama apa? Guilty. Ketika kita habis mandi, kita pakai baju, betul? Kenapa sih kita pakai baju? Malu. Kenapa kita malu? Karena kita berdosa. Halo? Ingat ya Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang pertama? Dia merasa dirinya telanjang, terus menutup dirinya dengan pohon ara. Kalau pohon ara itu India, tapi apa? Ranting pohon ara gitu ya. Ya, saya pernah di komplain itu ya, karena di MB1 tuh di video saya bilang Adam dan Hawa menutup dirinya dengan pohon ara. Kalau pohon ara itu India Pak. Ranting pohon ara, oh iya gitu ya. Ya, kenapa kita hari ini pakai baju? Karena kita guilty, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita ini berdosa, tapi jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ kita jadi self pity. Kita bergerak di G yang kedua, kita menerima grace, anugerah Tuhan. Kita orang berdosa tapi menerima anugerah, dan G yang ketiga adalah gratitude. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita hidup menghidupi Injil, kita diingatkan terus akan Injil Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan, kita nggak jadi sombong. Kalau kita jatuh, kita nggak terpuruk. Ya, hari ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang kebal. Ya, semua kita hidup punya pergumulan, punya kelemahan. Tapi sadarlah bahwa kasih Tuhan itu yang memampukan. Ya, Elizabeth Elliot katakan gini, penerimaan yang penuh syukur atas penderitaan adalah cara utama di mana kehidupan Yesus dinyatakan dalam tubuh kita yang fana. Kita mati terhadap keinginan kita agar hidupnya bisa mengalir melalui kita kepada dunia yang haus. Ya, kita bisa membagikan Injil ke orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita sudah menghidupi Injil kita. Kita sudah menikmati Injil itu. Tugas kita menceritakannya. Membawa Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dunia sedang haus. Gospel Connection dia apa? Di kayu salib kita melihat Yesus rela menjadi lemah demi menyelamatkan kita. Jujurlah mengakui kerapuan kita. Yes, kalau kita punya kelemahan hari ini, sadari itu. Dan kita mau akui di hadapan Tuhan. Dengan berhenti memaksakan diri menjadi sempurna dan belajar beristirahat dalam anugerah Kristus yang cukup. Banyak orang berlomba-lomba, ya kan? Kenal, saya nggak cerita, itu saya keep sendiri tahun 2012. Istri saya nggak tahu, semua orang nggak tahu, saya nggak cerita siapa-siapa. Saya bilang nggak mau Tuhan, enak WL. Sampai akhirnya ada satu pembicara dari luar negeri, you know lah, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Saya bisanya yes, no, gitu toh. Ya, saya nemenin, saya nggak bisa cerita apa-apa. Tapi ketika dia numpangin tangan kalimat yang pertama, kamu akan berkhotbah. Saya langsung, oke, skakmat Tuhan, skakmat, oke, kalau kamu suruh aku khotbah, ya kasih kemampuan Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Sampai hari ini kalau saya bisa khotbah itu by grace of God, by anugerah Tuhan. Saya dulu nggak bisa ngomong, saudara. Saya dulu 15 menit itu khotbah udah sejagung-jagung, saudara. Kalau hari ini bisa itu karena anugerah Tuhan. Makanya Injil itu membuat kita, kalau dipakai Tuhan, nggak jadi sombong. Tapi kalau jatuh, kita tidak terpuruk karena kita tahu tangan Tuhan yang menopang kita. Respon Injilnya apa? Ada 2 respon Injil, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3, oleh Injil kita berhenti memaksakan diri tampil sempurna dan mulai beristirahat dalam anugerah Kristus yang cukup bagi segala kelemahan kita. Kita memberikan ruang bagi kuasa kebangkitannya untuk bekerja secara nyata di dalam retakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kalau orang seberah mengatakan kesempurnaan adalah milik Allah.
Ya udah, tapi kita sadar bahwa kita semua punya retakan. Kenapa sih ada retakan? Supaya harta dalam bejana tanah liat, yaitu Injil Kristus itu tampak. Tidak ada yang sempurna, nggak ada yang kebal. Jadi mari beristirahatlah dalam anugerah Kristus. Saya dulu punya program di Instagram saya, pull handbrake. Apa itu Pak, pull handbrake? Yaitu bahasa kerennya dari selah di Mazmur. Kenapa sih kita harus pull handbrake? Kenapa sih kita harus tarik handrem ketika kita lagi sibuk, ketika kita lagi dipakai Tuhan, ada waktu-waktu selah di mana kita harus ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya kita nggak sombong, supaya nggak angkuh. Kita sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ada waktu-waktu selah yang saya pakai untuk merenung, kadang baca buku. Untuk apa? Saya tahu kok ini anugerah Tuhan. Beristirahat dalam anugerah Kristus. Kita harus rest di dalam Dia. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kita. Ada amin? Yang kedua kita baca bersama-sama, oleh Injil kita dimampukan untuk memiliki kesediaan untuk mati terhadap apa? Kepentingan diri sendiri. Agar kehidupannya dapat mengalir dan memulihkan orang lain di tengah kerapuhan kita. Ini bukan perkara yang mudah tentu ya. Tapi kita sadar bahwa kasih Tuhan lah yang memampukan kita. Refleksinya, dalam hal apa Anda selama ini merasa paling tertekan untuk terlihat sempurna atau hebat di depan orang lain? Jujur, dulu saya paling gak suka kalau dibilang gemuk. Walaupun sampai hari ini gemuk gitu ya. Tapi hari ini saya masih berusaha untuk diet gitu ya, walaupun belum sempurna. Tapi kalau ada yang bilang gemuk, saya no hard feeling lagi. Saya tahu bahwa oh ya kayaknya saya harus sadar bahwa saya harus ngurusin badan lagi nih. Gitu ya. Ya, apa yang paling tertekan ketika kita tidak sempurna hari ini? Maukah Anda mengakui kerapuan itu sebagai bejana tanah liat di hadapan Tuhan hari ini? Apa kelemahan Bapak Ibu Saudara? Mari kita akui di hadapan Tuhan. Bagaimana kegagalan atau kelemahan yang pernah Anda alami justru dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan memberi semangat bagi orang lain di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara, kita pernah gagal, betul? Saya pun juga pernah gagal. Saya datang ke Malang 2006 itu untuk kuliah Bapak Ibu Saudara. Ambil S2 di STT Sati. Dan apa yang saya lakukan? Saya kasihkan pelayanan dan saya gagal. Ya, ada istilah yang Pak Sudi selalu katakan, wisuda, itu hanya punyanya Dimas. Gitu ya. Kenapa? Karena saya bukan wisuda tapi wisuda, karena saya gagal di tengah jalan. Coba tanya nanti kalau ada Pak Sudi, wisuda itu apa Pak Sudi? Itu punyanya Dimas toh. Jadi saya tahu itu jadi PR, jadi beban buat saya. Tapi by grace of God, doakan Bapak Ibu saya, semester depan, kalau Tuhan berkehendak, saya bisa ambil S2 di tempat yang sama, 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Saya ngerasa gini, saya ketika renungkan itu, dulu tuh kayaknya otakku tuh sakepel itu kan. Kalau hari ini bisa ngajar, kalau hari ini bisa ambil S2 lagi. Saya bayangin 20 tahun lalu, ya ampun nilaiku tuh C semua Tuhan. Kok hari ini aku nekat gak sih di Tuhan sampai saya bilang gitu. Tapi kalau hari ini saya pernah gagal, saudara. Saya pernah gagal. Dan saya mau mengakhiri dengan ayat yang favorit saya. Di Mazmur 73. Banyak orang kalau bilang ayat favorit biasanya apa? Roma 8 ayat 28 gitu ya. Terus kamu akan menjadi kepala bukan ekor gitu kan. Tapi saya punya ayat favorit yang menyertai dan memberi kekuatan selama saya pelayanan. Pelayanan itu sepanjang 98, saya kemarin juga khotbah di Dijen. Ya, saya itu ngalami namanya proses tuh setiap waktu. Sampai saya bingung, Tuhan, ini kok proses terus toh, gitu ya. Kapan berhenti nih gitu ya. Tapi ini ayat yang jadi kekuatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Next, 24.
Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25, siapa gerangan ada pada aku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah apa? Allah selama-lamanya. Jadi kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu yang luar biasa. Tadi dikatakan aku dungu, tidak mengerti. Kadang dalam proses-proses panjang saya pelayanan ya, ada masa-masa saya disalah mengerti. Ada masa-masa saya difitnah. Saya tidak punya kakak rohani yang bisa cerita. Ya, saya bisa ceritanya ke siapa? Ya Tuhan. Dan ayat ini yang jadi kekuatan. Saya nggak ngerti Tuhan. Tuhan saya udah lakukan semua, saya hanya bisa nangis. Dan saya diingat ayat ini dan Tuhan, aku seperti anjing yang diam di kaki Tuhan. Tuannya, nggak ngerti Tuhan. Kalau mau marah-marah, tapi gak iso, kata Tuhan gak boleh. Terus piye gitu ya. Betul Bapak Ibu Saudara. Rasanya tuh daging pengen berontak. Rasanya tuh kita pengen konferensi pers. Aku ki gak ngelakuin itu gitu ya ketika difitnah. Tapi Tuhan bilang diem. Kamu ikuti prosesku. Wah gak enak sudah. Tapi ayat ini yang jadi kekuatan. Ayat ini yang jadi terus menguatkan saya sampai hari ini. Saya pernah ajukan kepada Tuhan. Saya lupa itu 2012 atau 2013. Tuhan boleh enggak Tuhan? Ada masa di mana berkat Tuhan limpah terus gitu ya. Dan tahu apa yang terjadi? Tuhan kasih loh. Tuhan tuh baik banget. Hanya 4 bulan. Setelah itu proses lagi. Saya bilang, thanks God. Rasain 4 bulan berkat Tuhan limpah. Wah itu rasanya luar biasa. Saya ulang tahun dikasih hotel. Wah saya bilang, wah ini berkat Tuhan limpah banget. Tapi hanya 4 bulan. Selanjutnya ya kembali ke terul. Gitu ya, kembali ke peraturan. Ya, kembali ke IORL-nya. Kamu harus diproses. Ya, berapa kali saya difitnah. Berapa kali saya harus dituding-tuding di depan banyak orang. Tapi kalau hari ini saya bisa kuat, ini adalah ayat kekuatan saya. Pemusik bisa naik, kita mau naikkan pujian ini, pujian lama. Tapi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, Kau Allah bagianku. Bisakah kita katakan hari ini, walaupun BBM naik, walaupun harga plastik naik 200 kali lipat, harga tempe, daging dan lain-lain, tapi Allah tetap bagianku. Penderitaan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, di tengah kelemahan kita mau katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, Kau tetap Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi, sekalipun Tuhan, selain Kau tiada yang lain ada padaku Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
bagianku. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama sekalipun Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari responi firman Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi mari saat ini di hadapan Tuhan kita mau akui setiap kelemahan kita. Ketika kita jujur mengakui kelemahan kita, disitulah Allah bekerja. Kadang kita melakukan segala cara yang kita bisa, tapi Tuhan mau katakan, rest, tinggallah di dalam aku. Akui kelemahan kita. Mari ambil waktu, responi firman Tuhan ini. Maukah kita hari ini mematikan ego kita, mematikan kepentingan diri kita, agar harta dalam bencana tanah liat itu bisa nyata, Injil Kristus bisa terus dinyatakan ketika kita mengalami retakan-retakan, ketika kita izinkan mematikan daging kita. Ketika bencana itu retak, maka harta di dalamnya yaitu Injil akan keluar nyata, tampak dalam hidup kita. Kau dengar setiap kelemahan hati, kelemahan kami Tuhan, pergumulan kami umat-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, dunia tidak akan semakin baik. Ada perang, ada kenaikan harga, ada krisis ekonomi. Tapi hari ini kami menyatakan Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, Kau Allah tetap bagian kami. Kami hanya menginginkan Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Ajar kami Tuhan menghidupi dan menghidupkan Injil itu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selalu. Sekali lagi katakan dengan iman, sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Berbicara lebih lagi pada setiap umat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus menghidupi Injil-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapa kami yang di surga,
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, mengajar, dan memampukan kami untuk kembali hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan dan kuasa, agar kami dapat melangkah dan meresponi kebenaran firman-Mu ini dengan baik, mentaati, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yeskiel Dimas, yang saat ini sudah menyampaikan berita firman di tempat ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan bagi kami, menjadikan mata hati kami terang, dan kami semua dapat menerima kebenaran firman-Mu ini dengan baik, mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan, dan berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu Gembala Pembina kami Tuhan Bapak Sudi Dharma, yang sekarang berada di Kota Malang untuk memimpin serangkaian ibadah di sana. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini, dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, serta kesehatan yang baik. Berkati kehidupannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Pendeta Erlangga Dharma ya Tuhan, yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan mengemban tugas pengembalaan di gereja di SCM ini. Kiranya Tuhan berikan atas hamba-Mu ini hikmat dan kuasa, agar dalam mengemban tugas pengembalaannya, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan menopang, bahkan semua program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Allah turut bekerja, dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami di SCM ini, para penatua gereja, staf gembala, diaken diakonis, pejabat gereja, tim musik, tim doa, song leader singer, pendidik sekolah minggu, pembina kaum muda, tim multimedia, tim paduan suara, serta seluruh volunteer yang ada. Kiranya kesetiaan dan kerajinan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, Tuhan bahwa mereka menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Pimpin pelayanan mereka Tuhan, agar setiap talenta yang Tuhan berikan dapat dipergunakan dengan baik, dan mereka hidup dalam segala sesuatu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan para hamba-hamba-Mu ini, berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka, berkati bisnis pekerjaan mereka, berkati studi, dan berkati masa depan mereka. Menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada-Mu Tuhan, maupun yang tidak bisa datang beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan menjadikan mereka semua untuk dapat belajar menjadi pelaku-pelaku firman dengan baik, dan iman mereka bertumbuh, hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memampukan serta memperlengkapi dan menyempurnakan kehidupan mereka untuk menjadi saksi dan alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang sedang sakit berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, dan bagi yang putus asa, berikanlah semangat yang baru, agar tetap memiliki pengharapan kepada-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta seluruh jajaran kabinet yang ada, kiranya Tuhan berikan hikmat serta kemudahan untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya menjalankan program-program pembangunan
dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, serta mempersiapkan program pembangunan untuk generasi emas Indonesia di tahun 2045. Terima kasih ya Tuhan, berkati kota kami Surabaya, di mana kota kami tinggal, berkati setiap para pemimpin kota kami yang ada, berkati seluruh program pembangunan pemerintah kota yang sedang berjalan, serta program-program pelayanan publik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga kedamaian, keamanan, serta kesejahteraan dan ketentraman selalu ada di atas kota kami Surabaya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah kami ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan, semuanya kami serahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, masa depan sebuah gereja bukan hanya tentang kepemimpinan saat ini, tetapi juga tentang kesetiaan mereka yang datang setelahnya. Saat kita menjawab panggilan untuk kemuritan dan pemuritan, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita lakukan untuk memberdayakan dan memperlengkapi generasi masa depan kita agar dapat juga menjadi murid Kristus? Seperti apa bentuk kemuritan dalam transisi kepemimpinan? Apa yang dapat kita lakukan untuk membina kemuritan antar generasi? Untuk memperlengkapi semua leader intergenerasi dan jemaat GBI Diaspora Sejahtera sesuai tema kita tahun ini, I'm not ashamed of the gospel, maka mari bersama-sama kita belajar dalam IDMC Leadership Summit 2026, Preparing Leadership Transition and Cultivating Intergenerational Discipleship, mempersiapkan transisi kepemimpinan dan menumbuh kembangkan kemuritan intergenerasi. Live relay dari Surabaya dan disertai dengan diskusi kelompok secara onsite. Event ini dilaksanakan secara serentak di beberapa kota di seluruh Indonesia. Hari pelaksanaan Jumat dan Sabtu 24 dan 25 April 2026 di Gedung Sekolah Kristen Gloria, Jalan Kupang Indah 1 Nomor 3 Surabaya. Biaya pendaftaran sebesar Rp450.000. Kami tunggu tanggal 1 Maret sampai 23 April 2026. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa tanggal 18 April doa pagi dan doa persiapan kami liburkan sehubungan dengan diadakannya Gospel Forum. Demikian juga tanggal 25 April doa pagi dan doa persiapan masih kami liburkan karena ada IDMC. Pernahkah merasa perjalanan iman kian terasa berat? Mengikut Yesus adalah proses pemuritan. Kita butuh bertumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan. Demikian Tuhan doa kami, dan kami bersyukur atas keberadaan MK kami ini. Izinkan kami boleh bersatu hati, saling bergandengan tangan untuk saling mendekatkan diri satu dengan yang lain karena keadaan tidak bertambah baik Tuhan. Ayo Maha tinggi Raja segala zaman, Sang Agung, Allah ajaib, oleh darah
Yesus kami Kau pimpin lewati ombak keselamatan, lagu kuatku bagi domba di tatanya. Semua berkat hormat mulia kuasa sebab Engkau telah menang. Haleluya. Setiap kaum suku bangsa, yes, menyambut kekal-kekal. Haleluya, katakan haleluya. Apakan bagi domba di tatanya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bagi domba di tatanya. Semua berkat hormat mulia, semua berkat hormat mulia kuasa sebab Engkau telah menang. Haleluya. Setiap kaum suku bangsa, setiap kaum suku bergabung malaikat memuji, bergabung malaikat memuji kemenangan Sang Putra. Haleluya, amin. Pujilah, pujilah Dia telah menang. Haleluya, amin. Ya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar. Diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Yang Kudus yang melindungi berkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.